Ada 4 hal yang sering dilupakan pemain saham. Mau tahu? Simak video ini selengkapnya ya. Hai, thank you sudah klik video ini. Baca Saham merupakan channel yang membahas dunia saham. Akan ada video baru setiap hari dengan 2 materi utama secara bergantian, yaitu edukasi dan review saham. Sekian intronya dan mari masuk ke videonya. Jika menyebut kata saham, hal apa nih yang pertama kali kamu ingat? Profit loss, harga naik turun, fundamental teknikal, atau apa? Pada umumnya, kamu akan lebih sering mengingat hal baik dibandingkan resikonya. Lebih mudah membayangkan menjadi kaya di saham dibandingkan membayangkan mengalami kerugian. Itu memang wajar, karena tentu kamu mengharapkan hal yang baik, bukan? Namun, kamu juga harus tahu beberapa hal penting dari instrumen ini. Tujuannya hanya satu, agar kamu tidak salah langkah dan akhirnya bangkrut. Inilah alasan kenapa video ini dibuat, dan ini juga alasan kenapa kamu harus nonton video ini. Poin pertama, saham bukan tempat untuk ambil uang makan. Kamu beli saham, harganya naik, lalu dijual. Terus keuntungan itu kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Istilah kerennya, trading for living. Sebaiknya dipikir lagi, trading for living itu sangat susah. Modal harus besar dan mental harus kuat. Kalau modal kamu hanya ratusan juta, sebaiknya dipikir lagi. Bisa jadi bukan profit, tapi malah rugi. Nah, supaya kamu lebih paham, mari kita bahas dalam bentuk cerita. Biaya hidup kamu 10 juta per bulan. Terdapat uang nganggur 100 juta yang kamu tempatkan di saham. Jika ingin memenuhi kebutuhan bulanan, berarti kamu harus mendapatkan keuntungan 10 juta setiap bulan. Artinya, dengan dana 100 juta, kamu harus profit konsisten 10% per bulan. Masalahnya, 10% per bulan itu sama dengan 120% per tahun. Pertanyaannya, apakah kamu yakin bisa dapat 120% per tahun dengan konsisten? Jujur saja, itu sangat susah. Sekarang coba bandingkan dengan cerita kedua ini. Kamu punya uang 1 miliar di saham. Kebutuhan bulanan kamu masih sama, yaitu 10 juta. Artinya, hanya perlu 1% setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di mana dengan dana 1 miliar, profit 1% sudah 10 juta. Artinya hanya butuh profit 12% per tahun atau 1% per bulan. Hal ini lebih masuk akal kan? Semakin besar dana yang kamu miliki, target profit bulanan kamu akan lebih rendah. Kalau belum paham, coba nonton lagi pembahasan ini ya. Tidak ada yang bisa menebak naik turun harga setiap hari. Kalau semua saham lagi naik, dapat 10% per bulan memang mudah. Tapi bagaimana kalau lagi turun? Dapat 1% saja sudah bersyukur. Contoh, coba lihat harga saham bulan Maret tahun 2020 dan kasih tahu saya bagaimana caranya dapat profit 10% per bulan. Sebaliknya, coba lihat harga saham bulan November sampai Desember tahun 2020. Dapat profit 10% per bulan, terasa mudah kan? Itulah alasan kenapa sebaiknya kamu manfaatkan dulu pasar saham sebagai tempat memperbanyak uang. Kalau sudah banyak, hidupmu bisa lebih nyaman. Tidak usah tinggi-tinggi, capai dulu 1 miliar pertamamu. Kerja yang rajin, tingkatkan skill yang kamu kuasai, perbanyak sumber penghasilan, dan tentu saja terus pelajari pasar saham itu seperti apa. Niscaya 1 miliar pertama semakin dekat. Poin kedua, keuntungan tidak pasti. Kamu bikin target keuntungan berapa persen di saham? Pertanyaannya, apakah target itu konsisten tercapai setiap tahun? Saham itu unik karena tidak ada yang pasti. Hari ini bisa naik, besok tiba-tiba bisa dibanting. Begitu juga sebaliknya. Harga saham tidak pasti, keuntungan juga tidak pasti. Tahun ini kamu mungkin profit 20%, tapi bisa saja tahun depan rugi 5%. Kalau lihat simulasi, kesannya menarik jika bisa profit konsisten setiap tahun. Tiap tahun modal digulung dan jadi semakin besar. Istilah kerennya compounding interest. Dana kamu 10 juta, profit konsisten 20% per tahun, 5 tahun kemudian dana itu akan menjadi 24,88 juta. Artinya sudah naik lebih dari 100%. Inilah kehebatannya compounding interest. Tapi ini hanya simulasi. Realitanya bagaimana? Mungkin tahun pertama kamu profit 20%, tahun kedua profit 5%, tahun ketiganya rugi 7%, tahun depannya profit 30%. Artinya profit tiap tahun itu tidak selalu sama. Market lagi bagus, profit harusnya bagus. Market lagi jelek, wajar kalau hanya profit sedikit. Intinya, kita harus realistis. Boleh punya target yang besar, tapi sesuaikan dengan realita. Jangan sampai terlalu berambisi dan akhirnya frustasi.
Nikmati saja perjalananmu di saham dan tidak usah terburu-buru. Ingat, semua akan indah pada waktunya. Poin ketiga, kalau tidak punya uang, jangan berhutang. Pasar saham tidak pasti, tapi kamu pasti harus bayar hutang. Baik itu hutang ke teman, keluarga, pinjaman online, atau hutang margarin di sekuritas. Pertanyaannya, bagaimana kamu bisa tenang dengan ketidakpastian pasar saham kalau dikejar tagihan setiap bulan? Mimin sendiri tidak pernah menggunakan hutang untuk membeli saham, termasuk margin trading di sekuritas. Alasannya, ya karena takut. Lebih baik begitu daripada terlalu berani, tapi malah terlilit hutang. Toh buktinya sampai sekarang Mimin masih survive juga kan? Orang yang berhutang biasanya karena ingin profit yang lebih besar. Kalau profit itu sih syukur, tapi bagaimana kalau rugi? Pasar saham itu tidak pasti, jangan kamu tambah lagi resikonya dengan berhutang. Peluang akan selalu ada, jadi tidak usah takut ketinggalan kereta. Apakah kamu pernah dengar cerita menyedihkan tentang saham, di mana orang yang beli saham pakai hutang, dikejar debt collector, dan akhirnya ada yang sampai bunuh diri? Jadikan itu sebagai pelajaran dan jangan bermain-main dengan hutang. Sabar saja, cepat atau lambat, kamu juga akan merasakan bagaimana senangnya dapat profit yang besar. Poin keempat, money management kacau, portofolio berantakan. Bagi saya, money management jauh lebih penting dibandingkan punya metode yang hebat. Kenapa? Meski punya metode yang hebat, kalau tidak punya uang, tetap saja tidak bisa beli saham. Sebaliknya, orang yang punya uang tetap bisa beli saham tanpa pakai metode. Maksud Mimin di sini, belajar dulu untuk mengatur money management sebelum membeli saham. Sebenarnya ini susah-susah gampang. Saat harga terbang, kita menyesal karena tidak beli dengan jumlah yang besar. Tapi saat sudah beli banyak, harganya malah turun terus. Kamu mau tahu apakah money managementmu sudah baik atau belum? Caranya adalah coba beli saham saat krisis. Kamu akan diperhadapkan pada dua pertanyaan. Di harga berapa harus beli saham? Dan berapa banyak yang harus dibeli? Kamu tahu danamu terbatas, tapi tidak tahu sejauh mana harga akan turun. Bisa saja dana sudah habis, harga masih terus turun. Atau baru beli sedikit, ternyata harga sudah naik. Dilema kan? Sama, Mimin juga. Tapi dengan krisis tahun 2020, Mimin belajar banyak hal. Banyak ilmu baru yang didapat, terutama dari sisi money management. Kalau terjadi krisis lagi bagaimana? Mimin sudah siap. Kalau harga terus naik bagaimana? Mimin juga siap. Intinya, money management bisa dikatakan baik jika bisa digunakan di segala kondisi. Nah, kesimpulan dari video ini, 4 hal yang sering dilupakan pemain saham adalah sebagai berikut. Pertama, saham bukan tempat untuk ambil uang makan. Kedua, keuntungan di saham tidak pasti. Ketiga, kalau tidak punya uang, jangan berhutang. Keempat, money management sangat penting. Pembahasan sudah selesai. Jika kamu masih bingung, silakan nonton video ini dari awal ya. Demikian informasi pada video ini. Semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, ada satu statement yang semoga bisa berguna bagi kamu. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Thank you.